milenial sekarang ini gaulnya di online begitu ya. Jadi di dunia nyata tentang karir dan lain sebagainya ini kadang-kadang apa ya, nomor 2, nomor 3, nomor 4 begitu ya. Jadi yang penting kuliah tuh kadang-kadang biar mentereng, biar keren dan lain sebagainya, tapi tanpa dipikirkan nanti karirnya mau kemana. Padahal karir ini kan jenjang gitu ya. Jadi perlu banyak resource, perlu banyak waktu, perlu banyak sumber daya yang harus di planning dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi masalah secara umum ya. Jadi masuk ke kampus manapun saya pikir, kemudian ditanyain, kalau dulu ketika TK ditanyain nih, kamu nanti kalau besar jadi apa? Semuanya yakin saya mau jadi presiden, saya mau jadi masinis, pilot dan lain sebagainya. Sekarang nih kalau ditanyain nanti kamu kalau udah lulus mau jadi apa? Let it flow aja deh gitu. Apa aja deh. Iya. Apa aja yang penting ada gitu ya. Itu dia. Tapi gak juga loh, coach, sekarang juga pada pengen jadi content creator. Betul. Iya gak sih? Iya benar. Content creator itu juga salah satu yang memang sekarang kan lagi naik daun ya. Betul. Tetapi memang untuk content creator, kemudian artis dan lain sebagainya, ini bisa sih jadi karir, tetapi karir yang kalau dalam tanda kutip memang tidak berjenjang. Ya, jadi dia tidak akan bisa dipegang sampai kemudian nanti gitu ya, sampai benar-benar menjanjikan. Padahal karir itu harus yang menjanjikan dan membuat kita itu ya hatinya itu tenang gitu ya sampai tua, sampai lulus. Makanya PNS kan masih favorit banget ya di Indonesia kan. Iya begitu. Oke, PNS masih nomor 1 lah, nomor wahid ya sahabat. Oke, Coach Satya dulu ada tambahan sebelumnya. Ya, jadi memang sekarang memang konten kreator tuh jadi kayak semacam apa ya, primadonanya dari anak-anak muda zaman sekarang, milenial. Pengennya semua tuh jadi konten kreator. Tapi fenomena ini tuh kayak semacam apa ya, fenomena mencintai setengah hati itu kan. Ya bertepuk sebelah tangan. Aku tuh cinta dia tapi kok aku rasanya tidak bisa memahaminya gitu. Pengen jadi konten kreator tapi mereka tuh kadang-kadang memang jalannya tuh nggak di situ. Jadi kenapa sekarang baru hype, karena memang banyak orang-orang yang sekarang jadi content creator lewat YouTube atau platform lainnya, bisa menghasilkan ada penghasilan, kemudian banyak, nggak cuma sedikit gitu kan. Semuanya jadi pengen ke sana arahnya. Tapi kadang-kadang itu tuh hanya kita tuh melihat seseorang, wah cantik nih, aku suka nih, tapi ternyata memang bukan jodohnya. Nah itu kan. Jadi kadang-kadang kita tuh menemukan hal-hal yang menarik, tapi kita belum tahu itu cocok nggak sama kita gitu. Kita benar-benar suka ya gitu kan, tapi ternyata dia nggak nerima kita, itu kan sama aja gitu kan. Karir itu ibarat itu kalau kayak Coach Ferian tadi tuh, ya ini ada jenjangnya. Itu kayak kita tuh punya karir tuh kayak semacam menikah dengan orang yang tepat gitu ya. Jadi menemukan karir untuk selamanya gitu. Kita akan hidup dalam karir itu selamanya. Coba bayangkan kalau kita menikahi seseorang yang tidak kita cintai. Waduh. Ya itu berat. Jadi di sini memang masih banyak seperti itu, kebimbangan, terutama menghadapi diri sendiri juga. Aku tuh sebenarnya tuh suka ya kayak gimana sih kok semuanya aku suka gitu ya. Apa aku playboy ya gitu kan. Terus ini bagus. Sebenarnya yang cocok sama aku tuh apa gitu kan. Terus yang bisa menerima aku tuh, aku punya kelebihan apa, itu kadang-kadang juga jadi masih ada masalah di mahasiswa-mahasiswa yang nanti sebenarnya harus disolusikan seperti itu. Oke, tadi bukan sekalian curhat ya? Waduh. Bukan ya? Sedikit. Tipis-tipis. Oke, Coach Majid dulu ada tambahan? Iya, jadi memang banyak sekali ya mahasiswa awal itu yang tadi bingung tentang karirnya, sehingga segala sesuatu itu bahkan dicoba gitu kan. Jadi lama-lama waktunya habis dengan mencoba-coba. Nah ini kalau seandainya di planning tadi seperti Coach Ferian dari awal di planning dengan matang, ini mungkin bisa memperpendek waktu untuk kemudian mencapai karir yang sebetulnya sesuai dengan passionnya. Tadi mungkin termnya tambah satu lagi namanya profesi gitu ya. Iya, jadi pekerjaan, profesi sama karir. Jadi kalau pekerjaan tuh lebih ke arah apa yang kita kerjakan sekarang. Kalau kayak tadi driver gitu kan, ojek online, bawa motor, atau kalau content creator ya pekerjaannya bikin konten gitu kan. Profesinya itu adalah yang karena pekerjaannya itu tadi. Content creator kalau dia desain jadinya desainer. Ya, kalau dia bikin konten-konten untuk diupload di YouTube atau di sosial media, content creator. Nanti kalau dia bikin PH production house, kemudian itu jadi tetap, apakah dia masih tetap content creator, tapi kan dia jadinya karirnya bisa berubah. Tapi kalau kita ngomongin content creator saja, itu sebenarnya pekerjaan gitu. Karir itu adalah sesuatu yang berjenjang, nanti seperti kata Coach Ferian, ada
menjamin ketenangan hati dan ada perubahan berjangka. Jadi nggak cuma stuck di dalam satu level aja. Jadi kalau kita tadi di ojek online, kalau habis itu dia punya kalau mau jadikan karir, dia harus tahu pengembangannya ke arahnya mana nih. Siapa tahu jadi manajernya Gojek gitu kan. CEO lama-lama. CEO. Itu karir ya coach ya jadinya iya, ya. Betul. Jadi di BPC ini Amikom sendiri tidak hanya peduli dengan mahasiswa yang dalam tanda kutip notabene mereka masih membayar SPP begitu ya. Tetapi juga kita peduli dengan alumni-alumni kita. Jadi once you enter Amikom, then we are family ya. Like forever. Bahasa Iya. Jawanya apa itu? Mas pokoknya Sedulur selawase gitu ya. Siap. Iya kan. Nah, jadi BPC ini diamanai, ditugasi oleh Amikom untuk selalu begitu ya, selalu memberikan service, memberikan layanan terhadap alumni termasuk di kekariran tadi. Begitu. Iya. Jadi banyak sekali sih sebenarnya yang kita berikan ke alumni, tetapi semua itu diawali dari ketika maba gitu ya, Mas ya, Coach Satya ya, Coach Majid ya. Jadi dari awal kita menerima mahasiswa, kemudian nanti ada PPM gitu ya, ya penggalian potensi mahasiswa, kita kumpulkan mereka, kita berikan pembekalan karir. Nah, jadi alumni-alumni yang sudah sukses ya, entah itu yang profesional, entah itu entrepreneur, kita panggil ke Amikom untuk memberikan penyuluhan, memberikan sharing-sharing dan lain sebagainya kepada mahasiswa baru kita. Jadi begitu. masih baru sudah dapat gambaran ya. Sangat dini ya. Betul. Jadi memang karena karir ini harus berikan insight itu memang sejak mungkin. awal. Iya, sedini mungkin. Jadi mereka langsung tahu, oh ya oke, kalaupun saya tersesat dalam yang jalan yang benar. Jangan sampai ada istilah yang mengikuti air mengalir itu kayak. Betul. Jadi awal tuh harus ada tujuan yang Iya, jelas. betul banget. Nah, kemudian di tengah-tengah mereka kuliah, kita juga ada UCC, Ultimate Career Class. Ya, Ultimate Career Class itu isinya adalah bagaimana kita mendapatkan yang namanya career sweet spot. Apa itu coach? Nah, kalau itu yang paling ahli nih Mas Satya, Coach Satya untuk jelasin career sweet spot nih. Ya, jadi karir sweet spot tuh bagaimana kita menemukan karir yang paling tepat untuk kita gitu. Jadi kadang-kadang ada beberapa hal yang wah kita tuh suka nih sama halnya ini, suatu hal tuh kita suka nih. Tapi apakah benar-benar ini tuh karir impian kita? Ternyata untuk mendapatkan karir impian tuh nggak pasti yang paling disukai gitu kan. Tapi harus memenuhi ada 3 kriteria kalau di karir sweet spot. Apa itu? Yang Bibit, bebet, bobot? Bukan, itu mencari jodoh. Jodoh. kayaknya ya. Oke. Ini mirip mencari jodoh gitu. Jadi yang pertama itu paling disukai, kemudian yang kedua itu kita ada skill di sana gitu ya. Dan yang ketiga itu ada opportunity-nya gitu kan. Ibaratnya tuh kita suka gitu kan. Wah, kalau suka sama cewek dia tuh aku mau sama cowok yang bawanya itu BMW. Kita tuh punya BMW nggak, skill kita tuh apa gitu kan. Kita pengen jadi seorang programmer tapi ngoding aja bingung. Saya suka jadi programmer karena programmer itu gajinya $. Bisa ngoding, Mas. Ngoding tuh apa ya? Kan susah gitu ya. Oh, aku mau jadi content creator. Softwarenya pakai apa? Pakai apa ya gitu kan? MS Word bisa nggak? Oh, itu kan jadi kita harus skill dan apa yang kita suka itu harus match dulu. Kemudian ketika kita udah punya skillnya, kita udah suka tentang hal tersebut, opportunity-nya ada nggak? Gitu. Opportunity itu lebih ke arah apakah layanan itu atau pekerjaan itu tersedia, profesi itu tersedia. Kemudian memungkinkan nggak kita untuk ke sana? Syaratnya harus seumpamanya menguasai skill ABC atau mau ditempatkan negeri padahal kita nggak mau, kita milihnya sukanya tinggalnya di Indonesia gitu kan. Itu opportunity nggak ada. Atau dari salary-nya gajinya sekian padahal kita pengennya gajinya lebih dari itu. Kadang-kadang kita nggak ketemu kayak gitu. Nah, makanya kita harus menemukan ketiga-tiganya gitu ya. Opportunity-nya ada, ditawarkan dan gajinya dan semua benefitnya kita cocok gitu kan. Kemudian skill-nya kita ada dan paling penting adalah kita menikmati tugas itu atau karir itu, pekerjaan itu kita nikmati. Ya, kalau ketiga-ketiganya itu sudah
bertemu ada satu titik namanya karir sweet spot. Ini adalah karir terindah yang bisa aku temui. Ya kalau tadi ya Wah. bibit bobot bebetnya tuh pas banget sama aku gitu. Oke, siap. Baik. Tapi mungkin gak sih coach, ini kan kadang menarik ya kalau sudah ketemu yang disuka, ada peluangnya. Kalau yang disuka itu lebih dari satu coach Satya. Dia ngoding bisa, dia desain bisa, dia bikin pokoknya apa-apa bisa. Itu gimana? Wah, Apakah ya. dia harus maruk semuanya atau dia emang ya udahlah pilih satu Ya, aja? mungkin. Jadi menyukai banyak hal karena memang dia punya banyak kebiasaan bisa. Nanti itulah yang dilakukan nanti di BPC. Kita melakukan asesmen pendalaman gitu ya. Jadi ketika dia masih punya banyak pilihan itu artinya ada data yang kurang atau familiar atau apa ya, similar gitu. Pekerjaannya similar. Sama, mungkin sama. Nah, kita akan kalau dari pendekatan karir sweet spot bisa banyak hal ya. Satu, kita nanti akan grading semuanya. Ketika kita grading, dia akan kelihatan mana yang lebih dominan ke karir yang mana. Atau ketika kita tanya dari 3 hal tadi, mana yang paling kamu prioritaskan? Kamu suka atau skillmu dulu yang penting kamu nggak ngoyo untuk belajar di sana, atau seperti apa? Apa jangan-jangan semuanya itu karirnya relate? Oke. Malah itu adalah profesi yang berjenjang. Contohnya adalah saya tuh pengen jadi UI UX, tapi saya juga pengen jadi full stack. Ternyata dia belajar UI UX dulu, kemudian belajar full stack, kemudian jadi project manager. Ternyata itu ada jenjangnya. Karena kadang-kadang kalau di beberapa jenis pekerjaan dia tuh orangnya nggak bertahan lama. Contohnya kalau ada kemarin coach kita yang dia pengen ditambang gitu kan. Ditambang itu ternyata kontrak. Jadi senior junior mining kemudian jadi senior mining dan lain-lain. Ternyata banyak pekerjaannya tapi dia akan berjenjang. Nah, kita memastikan bahwa pekerjaannya itu benar-benar ada jenjangnya. Jadi memang ada penambahan skill, ada penambahan mungkin opportunity-nya atau apapun. Jadi dia akan ada jenjang naik ke atas. Jangan sampai dia suka banyak itu tapi kenapa ya? Itu yang kita dalami supaya nanti dia tahu arahnya. Kalau kata coach Majid tadi ada goals-nya ya coach ya. Iya. Goals. Jadi kita akan bimbing dia sebenarnya ultimate goals itu apa. Waduh. Wih. Kamu kasarannya gini, kalau ada namanya life map gitu ya. Kamu pengen dikenal, contohnya kalau Coach Majid pengen dikenal besok kalau ketika sudah tidak ada Coach Majid yang seperti apa. Gitu kan. Punya skill seperti apa, pekerjaannya apa. Oh, ini untuk mencapai istilahnya apa ya? Desire state ya. Desire state yang atau apa ya? Yang diinginkan gitu ya. Itu kita arahnya mau kemana, apa saja yang harus kita lalui. Kalau harus melalui banyak hal yang dia suka itu silakan, tapi kalau harus memilih satu jalan enggak apa-apa. Ya, jadi dari awal memang sedini mungkin kita harus bisa menentukan karir kita ke depan itu seperti apa agar kita tidak menghabiskan waktu ke sana ke sini gitu ya, kayak mungkin itu sedikit. Oke, coach Satya. Ya, jadi mumpung ada fasilitas dan gratis. Nah, itu Jadi, Indonesia banget. Karena kalau di tempat lain karir coaching itu berbayar dan cukup mahal. Mahal ya. Kita fasilitasi di sini, maka gunakanlah. Jadi di bulan Ramadan ini kita bersama-sama meraih takwa, nggak hanya dengan MKFM tapi juga bareng-bareng dengan karir coach Amiko. Woi, Masya Allah. Bagus ya. Geser Kak Marian. Oke, jadi kalau dari saya, dari Business Placement Center dan alumni, mari untuk mahasiswa dan alumni gunakan servis-servis layanan-layanan yang sudah disediakan oleh BPC. Sekali lagi tadi karena gratis begitu ya. Karena mumpung gratis ya, jadi kita memang sudah sebanyak-banyaknya juga nih kalau Ramadan kan. Nah, jadi manfaat yang kita dapatkan selain alumni, mahasiswa mendapatkan karir yang terbaik, juga untuk lembaga, untuk Universitas Amikom akreditasinya tentunya akan lebih tinggi ketika lulusannya bagus. Dan itu terbukti kita mendapatkan QS-Star dengan bintang sempurna ya. Iya, Bintang Bintang paling 5. sempurna di Indonesia QS-Star di bagian employability lulusan. Itu yang harus kita pertahankan dan kita tingkatkan ya coach Iya, ya. betul sekali. Siap.